Si Udin mengejar ayam dengan berlari. Dari bunyi jawaban salam nampaknya bapak-bapak mau kawin lagi. Itu tadi pantun yang dipakai protokol kita, pantun saya, tapi dipakainya duluan. Jadi saya ganti pantunnya. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Salawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada hari ini tepat pada tanggal berapa? 3 Sya'ban. Pada tanggal berapa, Bu? 24 Februari. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, seorang syekh bernama Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki dalam kitabnya Madza fi Sya'ban, bahwa di antara keutamaan bulan Sya'ban adalah wa min mazaya fi syahri Sya'ban annahu syahrul lazi nuzilat fihi ayat salatu wassalam innallaha wa malaikatahu yusallu ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallim. Di antara kemuliaan daripada bulan Sya'ban, kata Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki, ialah turunnya ayat yang menjelaskan bahwa Allah bersolawat kepada Nabi pada surah Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya solawat kepada Nabi Muhammad. Hai orang-orang yang beriman, solawatlah kamu kepada Nabi, kata Allah. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu, kurang kencang suaranya, sallallahu alaihi sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam ya Nabi salam ya Rasul salam alaika ya Habib salam salawatullah Allahumma salli ala Sayyidina. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang pertama, malam ini kita adalah malam Isra Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum itu Bapak Ibu, yang pertama hormat saya kepada pengurus masjid kita, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah tambahkan rezekinya, mudah-mudahan setiap langkahnya Allah lindungi, Allah berkahi setiap hidupnya, amin ya rabbal alamin. Kita semua yang hadir malam ini mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang pertama, apakah peristiwa Isra Mi'raj ini benar-benar terjadi? Gimana Bapak Ibu? Saya mau memancing pemikiran Bapak Ibu. Gimana Bapak Ibu? Benar terjadi? Allah Subhanahu wa taala jelaskan pada surah Al-Isra, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram sampai ke Masjid Aqsa. Syekh yang bernama Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, beliau jelaskan dalam kitabnya Tafsir Taisirur Rahman bahwa setiap ayat Quran yang awalnya dengan kalimat subhana, Bapak Ibu, setiap ayat Quran yang awalnya kalimat subhana, maka itu menunjukkan peristiwa besar. Maka subhana dalam kalimat ini menunjukkan peristiwa Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam kitabnya Fatawa Al-Kubra, apa kata beliau? Siapa saja yang tidak percaya dengan surah Al-Isra ayat 1, tidak percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj, maka tergolong kepada orang kafir. Kenapa Bapak Ibu? Semua ulama sepakat bahwa
peristiwa Isra Mi'raj itu benar-benar terjadi. Mana buktinya Bapak Ibu? Apa tu'minuna bi ba'dil kitab? Apakah kalian hanya percaya kepada sebagian ayat Allah saja? Wa takfuruna bi ba'd. Lalu kalian ingkar dengan ayat-ayat yang lain. Maka Bapak Ibu harus percaya dengan kisah Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mempercayai Isra Mi'raj Bapak Ibu jangan dengan akal. Dengan apa? Dengan apa Bapak Ibu? Dengan hati. 1.500 km yang seharusnya kalau pakai onta perjalanannya selama 40 hari 40 malam, tapi Nabi lalui cuma 1 malam. Kalau kita lakukan dengan akal, kita pikirkan dengan akal, tidak mungkin 1.500 km dilewati Nabi 1 malam. Maka pikirkan dengan apa? Dengan hati Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu? Nabi pakai kendaraan buruk yang terbuat dari cahaya, kecepatannya melebihi daripada kilat yang menyambar. Sekali melangkah terlewati beberapa kampung. Maka Nabi itu Isra Mi'raj cuma 1 malam. Tidak boleh dipercayai dengan akal, tapi percayai dengan hati. Ini Isra Mi'raj Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang anak-anak, yang cinta kepada Nabi siapa? Tunjuk tangan. Cinta Nabi. Nah, nanti ada pertanyaan nih. Kalau tak bisa menjawab, saya bawa pulang hadiah. Yang cinta Nabi tunjuk tangan. Siapa nama anak Nabi yang laki-laki? Ganti pertanyaan kalau seperti itu. Nama game online. Apa nama game online? Pura-pura dia nggak tahu katanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperjalankan pada tanggal berapa? Tanggal berapa, Pak? Nanti pertanyaan nih, Bu. Ibu-ibu kalau nggak bisa jawab, saya bawa minyaknya pulang. Tanggal berapa? 27 Rajab. Tapi para ulama kita berbeda pendapat Bapak Ibu tentang tanggal Isra Mi'raj ini. Yang pertama, seorang syekh bernama Al-Hafiz Ibnu Surur Al-Maqdisi Ad-Damaskus, kata beliau Isra Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab. Namun Ibnu Ishaq dan Ibnu Zuhri dalam kitab mereka Bapak Ibu Ar-Rahiq Al-Makhtum ala Syahsi Ar-Rahmah Al-Mubarak, kata mereka bahwa Isra Mi'raj terjadi di luar tanggal 27. Tapi kebanyakan ulama sepakat bahwa Isra Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab. Tanggal berapa, Pak? 27 Rajab. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa penyebab Nabi Isra Mi'raj? Yang paling umum apa, Pak? Menerima perintah salat. Tapi kata Syekh Mustafa As-Sibai dalam kitabnya Siratul Nabawiyah Ad-Durus wal I'tibar, apa kata beliau? Bahwa terjadinya Nabi Muhammad diangkat ke Sidratul Muntaha bukan semata-mata mau menerima perintah salat, tapi terjadi amul husni. Apa, Pak? Amul? Nanti ibu-ibu nggak bisa jawab. Nanti saya bawa minyak pulang. Amul husni, tahun kesedihan. Apa yang tahun kesedihan Bapak Ibu? Meninggal 2 orang yang paling dicintai Nabi dalam 1 tahun sekaligus. 2 orang. Siapa itu, Bu? Pamannya Abu, istrinya Siti Khadijah, dan sebelumnya Nabi juga sudah ditinggalkan orang-orang yang disayangnya. 2 bulan umur Nabi dalam kandungan meninggal. Siapa, Bu? Ayahnya siapa? Itu yang ibu-ibu sering bacakan di Al-Barzanji. Kalau ibu-ibu ada akikah pasti bacakan Al-Barzanji. Walamma tamma min hamlihi syahrani 'alal mawsufil aqwalil marwiyah tubiya bil madinati Abu Abdullah. 2 bulan umur Nabi dalam kandungan meninggal ayahnya Abdullah. Ayahnya meninggal, Nabi lahir, Siti Aminah nggak punya air susu, disusui oleh Halimatus Sya'diyah. Selesai Halimatus Sya'diyah, Suwaibatul Aslamiyah. Ketika Halimatus Sya'diyah menyusui Halimah, datang 2 malaikat Bapak Ibu menjemput Nabi Muhammad SAW. Terjadi haqqus sodar. Malaikat itu membawa Nabi ke sumur Zamzam. Haqqus sodar Bapak Ibu. Apa itu haqqus sodar? Terjadi pembelahan dada Nabi Muhammad SAW. Dicuci dada Nabi dengan sumur Zamzam.
Allah menjaga betul hati Nabi Muhammad supaya tidak kotor, Bapak Ibu. Mulai dari kecil Allah jaga Nabi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Halimah takut. Setelah Nabi Muhammad dikembalikan oleh malaikat, Halimah takut, Bapak Ibu. Halimah mengembalikan Nabi Muhammad kepada ibunya Siti Aminah. Sebentar Siti Aminah mengasuh Nabi Muhammad, sebentar saja meninggal Siti Aminah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi diasuh oleh kakeknya. Siapa kakeknya? Abu Thalib. Kakeknya Abdul Muthalib, kakeknya sakit. Kakeknya menyerahkan Nabi Muhammad kepada pamannya Abu Thalib. Kakeknya meninggal, Abu Thalib menikahkan dengan Siti Khadijah. Abu Thalib meninggal dan Siti Khadijah pun meninggal berbarengan meninggalnya dengan Abu Thalib pada tahun yang sama. Terjadi tahun kesedihan. Tapi Nabi tidak sesedih kita, Bapak Ibu. Saat ditinggalkan suami mencakar-cakar baju, saat ditinggalkan istri meninju dinding, saat ditinggalkan anak mencakar-cakar kuburan anak, Nabi tidak sesedih itu, Bapak Ibu. Makanya Nabi diangkat ke Sidratul Muntaha. Niat Allah apa, Bapak Ibu? Allah ingin menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat Bapak Ibu, hikmah Isra Mi'raj yang pertama. Ini hikmahnya. Ketika Nabi dalam keadaan sedih, ketika Nabi dalam keadaan gundah gulana, apakah Allah berikan jabatan? Apakah Allah berikan kekayaan? Apa yang Allah berikan? Apa Pak? Perintah sholat. Ya Muhammad, kata Allah, sholatlah engkau. Allah tak berikan kekayaan, Allah tak berikan jabatan. Yang Allah berikan sholat. Hikmahnya apa, Bapak Ibu? Saat kita nggak tenang, saat hati bersedih, saat hati gundah gulana, yang paling baik kita lakukan apa? Sholat. Maka Bapak Ibu jangan ke bar, jangan ke diskotik, jangan ke tempat-tempat faktor, Bapak Ibu. Hati bukan semakin tenang, tapi hati semakin tenang sebentar di sana sampai ke rumah pusing kembali. Maka ini hikmah pertama, Bapak Ibu. Hikmah pertama Isra Mi'raj adalah ketika hati tidak tenang, ketika hati lagi bersedih, yang paling baik kita lakukan adalah sholat. Saat Nabi gundah gulana, Allah tidak memberikan jabatan dan kekayaan, Allah berikan sholat. Ya Muhammad, sholat, kata Allah. Hati Nabi Muhammad jadi tenang. Ini hikmah pertama Isra Mi'raj. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi dijemput oleh malaikat Jibril. Dibawa ke mana, Pak? Dibawa ke? Belum langsung ke Masjidil Haram. Nabi dibawa oleh malaikat Jibril kembali ke sumur Zamzam. Dibelah lagi dada Nabi. Nah, ini Allah jaga betul hati Nabi supaya tak kotor. Kecilnya Nabi dibelah dadanya, dibersihkan. Ketika Nabi sudah dewasa, dibelah lagi dada Nabi. Inilah cara Allah menjaga Nabi Muhammad supaya menjadi bersih terus. Dibelah dada Nabi, dicuci lagi, dibersihkan lagi dada Nabi. Makanya Nabi bisa menembus Sidratul Muntaha karena kesucian hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi salat di Masjid Aqsa. Dia jadi imam, mengimami nabi-nabi yang lain. Nabi naik langit 1, langit 2 sampai langit ke-7. Setiap langit ada malaikat yang mencegah engkau siapa dan yang engkau bawa siapa. Jibril menjawab, saya Jibril yang saya bawa kekasih Allah. Maka mereka melewatkan malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad. Setiap langit-langit Nabi jumpa dengan nabi-nabi yang lain. Di setiap langit yang mereka lewati, Nabi berjumpa dengan nabi-nabi yang lain. Langit ke-5 Nabi Ilaih, langit ke-6 Nabi jumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Langit ke-7 Nabi jumpa dengan Nabi siapa? Tadi langit ke-6 Musa, langit ke-7 Musa lagi. Jumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saat Nabi Muhammad beranjak dari langit 7 menuju Sidratul Muntaha, terjadi peristiwa yang sangat menegangkan. Kata Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Nurul Mandur ala salawat wassalam ala sayyid al-maqam al-mahmud, kata beliau, Bapak Ibu, malaikat menunggu kedatangan Nabi Muhammad. Mereka menyambut Nabi Muhammad dengan mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Tapi kata Ibnu Hajar Al-Haytami, Bapak Ibu, dalam kitabnya itu ada satu malaikat, dia tidak menyambut kedatangan Nabi. Dia tidak berselawat kepada Nabi.
Saking mulianya Nabi sampai Allah patahkan sayap malaikat yang tidak berselawat kepada Nabi. Allah patahkan sayap malaikat itu. Saking mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi lanjut ke pintu Sidratul Muntaha, malaikat Jibril menghampiri Nabi. Kata seorang Syekh Muhammad Nasiruddin As-Samarqandi dalam kitabnya Tabiqul Ghafilin, kata beliau, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Jibril berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya ini tidak bisa lagi melanjutkan perjalanan denganmu." Apa kata Nabi Muhammad? "Ya Jibril, adakah seorang sahabat sejati yang berani membiarkan sahabatnya berjalan sendiri? Adakah seorang kekasih sejati berani membiarkan kekasihnya berjalan sendiri?" Apa kata Jibril? "Ya Rasulullah, andaikan aku diperbolehkan masuk ke dalam Sidratul Muntaha, ingin sekali masuk ke dalamnya, tapi ketika satu langkah melangkahkan, batang tubuhku akan terbakar." Kenapa Bapak Ibu? Saking hebatnya cahaya Allah itu, Jibril pun gak boleh mendekat kepada Allah. Di mana dijelaskan Bapak Ibu? Surah Nur buka, nurun ala nur, cahaya Allah di atas cahaya. Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu cahaya langit dan bumi. Bahkan dalam ayat itu dijelaskan kamiskatun bi amisbah. Cahaya Allah lebih hebat daripada cahaya lampu. Bapak Ibu tak percaya, ambil lampu, taruh di depan mata 2 jam, jangan berkedip. Gimana mata kita? Buta Bapak Ibu, apalagi cahaya Allah. Saking hebatnya cahaya Allah ini, tak bisa Jibril masuk ke Sidratul Muntaha. Kalau Jibril dekat, terbakar Bapak Ibu. Tapi kata Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali dalam kitabnya Bapak Ibu, apa kata beliau? Dalam kitabnya Ayyuhal Walad, Abu Zakaria bin Sharaf An-Nawawi Ad-Damsi dalam kitab beliau Al-Khasais Al-Muhammadiyah, Sayyid Muhammad Alawi Al-Malik Al-Hasan Al-Makki dalam kitabnya Nurul Muhammadiyah, mereka ungkapkan satu persatu dalam kitab mereka. Kami heran, kata mereka. Apa yang mereka herankan Bapak Ibu? Malaikat Jibril, raja malaikat, tapi nggak boleh masuk ke Sidratul Muntaha. Kenapa Nabi Muhammad bisa masuk? Kurang mulia apalagi Rasulullah sallallahu alaihi. Dan yang paling kami bingungkan, kata mereka, malaikat Jibril, raja malaikat, nggak boleh masuk ke Sidratul Muntaha, tapi sandal Nabi Muhammad bisa masuk. Sandal Nabi Muhammad, Imam Ghazali bingung dengan ini. Sandal Nabi Muhammad bisa masuk. Kurang mulia apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sandal itu bisa masuk Bapak Ibu? Karena sandal itu setiap hari berdempetan dengan telapak kaki Nabi. Sampai sandal itu pun dimuliakan Allah Subhanahu. Apalagi kita Bapak Ibu, kalau banyak sholawat kepada Nabi, maka kita akan dimuliakan Allah Subhanahu. Man shalla alayya sholatan, kata Nabi, siapa yang sholawat sekali kepadaku, sallallahu alaihi biha asyran, Allah akan sholawat kepadanya sebanyak 10 kali. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli ala Sayyidina. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi bisa memberikan syafaat kepada kita. Apakah kita bisa memberikan syafaat kepada Nabi? Bisa Bapak Ibu? Tidak bisa. Kurang mulia apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa tipsnya? Apa motivasinya supaya kita rajin berselawat kepada Nabi? Ketahui dulu kemuliaan Nabi Muhammad. Kalau kita nggak tahu kemuliaan Nabi Muhammad, kita nggak akan mau selawat kepada Nabi. Apa keutamaan Nabi Muhammad Bapak Ibu? Yang pertama, ludah Nabi obat. Apa Pak? Ludah Nabi? Ludah kita? Berkali-kali waktu menggosok-gosokkan tak sembuh-sembuh juga. Ludah Nabi obat Bapak Ibu. Ketika Nabi bersembunyi di Gua Sur dengan Abu Bakar As-Siddiq, Nabi dikejar oleh orang kafir.
Tiba-tiba kalajengking menggigit tangan Nabi Muhammad, menggigit tangan Abu Bakar. Pucat wajah Abu Bakar, Bapak Ibu. Kata Nabi, ya Abu Bakar, engkau kenapa? Enggak ada ya Rasulullah. Ini hebatnya Abu Bakar, tidak mau menyusahkan Rasulullah sallallahu alaihi. Beda dengan Umar. Kalau Umar baru jumpa Nabi langsung cerita. Kalau Abu Bakar, kalau Nabi nggak cerita, dia nggak mau cerita. Kalau Nabi tertawa, dia tertawa, tapi nggak tahu dia apa yang tertawakan Nabi itu. Ini hebatnya Abu Bakar, adabnya kepada Rasulullah. Makanya ada yang berkata, kalau mau melihat Nabi keluar, lihatlah Abu Bakar. Ini hebatnya Abu Bakar, adabnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu kenapa, kata Nabi? Enggak ada ya Rasulullah. Mukamu sudah pucat, kamu bilang enggak ada, kata Nabi. Kamu kenapa, kata Nabi? Anu ya Rasulullah. Kenapa, kata Nabi? Nabi melihat tangan Abu Bakar ada bekas gigitan. Ini kenapa, kata Nabi? Tanganku digigit kalajengking ya Rasulullah. Nabi meraih tangan Abu Bakar. Nabi mengambil ludahnya, Bapak Ibu. Dia oleskan ludah itu ke tangan Abu Bakar. Sembuh tangan Abu Bakar. Ludah kita di mana? Bapak Ibu yang dimuliakan, ini kemuliaan Nabi. Yang kedua, kemuliaan Nabi Muhammad, darahnya obat. Darah Nabi itu obat. Ada satu sahabat, Bapak Ibu, kalau Nabi berbekam, dia intip dari rumah Nabi, dari belakang rumah Nabi. Kenapa dia intip? Dia mengintip di mana darah Nabi dibuang. Pasti sahabat ini mengintip di mana darah Nabi dibuang. Ketika dia tahu darah Nabi dibuang, maka dia ambil darah itu, dia minum darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Karena Nabi itu darahnya obat, Bapak Ibu. Kita dengan darah kita sendiri kadang-kadang kita jijik. Tapi darah Nabi Muhammad itu obat. Ini kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, suatu ketika Syekh Ad-Diba bercerita dalam kitabnya, kitab Ad-Diba, Salawat Ad-Diba, Bapak Ibu. Kata Syekh Ad-Diba, suatu ketika mereka berjalan dengan murid-muridnya menuju kota suci Makkah. Mereka ingin melakukan haji, Bapak Ibu. Tiba-tiba seorang anak datang menerobos ke tengah-tengah mereka. Kata anak tersebut, anak itu berumur 8 tahun, Bapak Ibu. Kata dia, ya Syekh, izinkan saya ikut dengan kalian ke kota suci Makkah. Apa tujuanmu, kata Syekh Ad-Diba? Saya rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Umur 8 tahun, Bapak Ibu. Saya rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Aku ingin ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam benak Syekh Ad-Diba, anak ini akan menjadi beban bagi kami. Maka Syekh Ad-Diba berkata, wahai Ananda, tinggallah engkau di sini. Engkau akan jadi beban bagi kami. Kata anak tersebut, ya Syekh, tolong izinkan saya ikut dengan kalian. Saya rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Ad-Diba tetap pada pendiriannya. Dia tidak membolehkan anak itu ikut dengan mereka. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Tiba-tiba anak tersebut masuk ke dalam petinya Syekh Ad-Diba. Saking rindunya kepada Nabi, diam-diam dia masuk ke dalam petinya Syekh Ad-Diba. Perjalanan 2 minggu mereka lalui. Padang pasir mereka lewati, Bapak Ibu. Ketika sampai di kota suci Makkah, tiba-tiba anak tersebut keluar dari petinya Syekh Ad-Diba. Kata Syekh Ad-Diba, kenapa engkau berada di sini? Bukankah aku sudah tidak membolehkanmu ikut? Apa jawab anak tersebut? Ya Syekh, aku rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku ingin berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku diam-diam masuk ke dalam petimu, ya Syekh. Apa kata Syekh Ad-Diba? Bagaimana makanmu 2 minggu ini? Dijawab sama anak tersebut, ya Syekh, karena aku rindu kepada Nabi, aku tidak lapar, ya Syekh. Karena aku rindu kepada Nabi, aku tidak lapar, ya Syekh, kata anak tersebut. Tiba-tiba Syekh Ad-Diba meneteskan air mata. Dia pejamkan matanya, dia tundukkan kepalanya. Apa kata Syekh Ad-Diba? Aku tidak heran ketika engkau masuk ke dalam petiku, karena tubuhmu kecil. Yang kuherankan sekarang, anak umur 8 tahun seperti engkau ini, cintamu mendalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Bagaimana aku seorang imam, seorang syekh, apakah cintaku lebih dalam daripada cintamu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi? Tiba-tiba anak itu, Bapak Ibu, turun dari petinya Syekh Ad-Diba. Dia lihat ada cetakan kaki, dia cium cetakan kaki itu, lalu dia berkata, ya Syekh, apakah ini cetakan kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata Syekh Ad-Diba, iya. Satu riwayat mengatakan setelah dia cium cetakan kaki Nabi Muhammad, dia meninggal dunia saking cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Riwayat yang lain menjelaskan anak tersebut lanjut ziarah ke kota Madinah.
ke makam Nabi Muhammad. Saat dia ziarah di makam Nabi, saking rindunya kepada Nabi, Bapak Ibu, pecah jantungnya di samping makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Makam anak tersebut di perbatasan kota Madinah dengan kota yang lain. Suatu ketika Syekh tiba rindu kepada anak tersebut. Dia datang ziarah ke makam itu. Ternyata makam itu, Bapak Ibu, berjalan pindah ke samping makamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bapak Ibu, nanti kalau umrah, kalau haji, cari di mana makam berjalan. Nanti orang-orang Madinah akan tunjukkan ini makam anak yang rindu kepada Nabi, kata mereka. Cari Bapak Ibu di mana makam berjalan. Nanti orang Madinah akan tunjukkan itu. Kisahnya seorang anak rindu kepada Nabi, pecah jantungnya ketika dia ziarah di makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina sallallahu ala Muhammad sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk dengan para sahabat. Mana yang lebih jelas Bapak Ibu? Ini apa ini Bapak Ibu? Suatu ketika Nabi duduk dengan para sahabat. Nabi memejamkan mata, dia tundukkan kepala. Wajah Nabi berbanding lurus dengan kaki satu sahabat. Tiba-tiba air mata Nabi menetes mengenai kaki sahabat itu. Tiba-tiba sahabat itu merasakan air mata Nabi menetes. Dia berdiri, ya Rasulullah, masalah apa yang menimpamu ketika engkau dijahati orang lain, ketika ada orang yang memberikan kejahatan kepadamu? Kami yang terlebih dahulu membelamu, kata sahabat itu. Tiba-tiba Nabi, Bapak Ibu, mengangkat wajahnya. Dia pandangi wajah sahabat satu persatu dengan penuh pengharapan. Lalu dia berkata, aku sedang rindu kepada saudaraku. Nabi dengan berbicara dan bersamaan meneteskan air mata. Aku sedang rindu kepada saudaraku, kata Nabi. Seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, bukankah kami ini saudaraku? Nabi berkata, antum ashabi, kalian ini sahabatku, kata Nabi. Kalian sholat denganku tiap hari, kalian kumpul denganku tiap hari, bahkan kalian bergurau denganku tiap hari, lalu kalian cinta kepadaku, itu biasa, kata Nabi. Tapi ada orang-orang gak pernah jumpa denganku, gak pernah sholat denganku, gak pernah bergurau denganku, tapi mereka cinta kepadaku melalui sholawat yang mereka ucapkan. Itulah saudaraku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Allah sudah siapkan air yang lebih manis dibandingkan manisnya di dunia, lebih putih dari susu. Untuk siapakah air itu? Kata sahabat, untuk saudaraku yang berselawat kepadaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka kita ini Bapak Ibu bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad. Nabi Adam, Bapak Ibu, Nabi Adam minta kepada Allah supaya dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad. Tidak dibolehkan Allah. Kita pernahkah kita minta kepada Allah sebagai umat Nabi Muhammad? Tak pernah. Tapi Allah jadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad. Nabi Adam minta kepada Allah supaya dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Adam? Syekh Ibnu Hajar, Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, Nabi Adam datang kepada Allah. Ya Allah, jadikan aku sebagai umat Nabi Muhammad. Kata Allah, tak boleh. Kenapa engkau minta dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad? Kata Allah. Kata Nabi Adam, aku cemburu 4 perkara kepada umat tersebut. Nabi Adam cemburu kepada kita, Bapak Ibu, sebagai umat Nabi Muhammad. Apa yang dicemburukan Nabi Adam kepada kita? Yang pertama, saya makan buah khuldi di surga, dibuang ke dunia. Umat Nabi Muhammad buat zina, buat maksiat, buat dosa di dunia. Setelah dosa mereka dihakimi, nanti akan dibuang ke mana? Ke surga. Saya cemburu, ya Allah, kata Nabi Adam. Yang kedua, kata Nabi Adam,
Saya buat dosa di surga dalam keadaan pakai baju, tapi dibuang ke dunia dalam keadaan tidak pakai baju. Umat Nabi Muhammad tiap hari maksiat berzina dalam keadaan telanjang, tiap hari mencuri, tiap hari membunuh. Tapi mereka engkau tutup aibnya ya Allah, kata Nabi Adam. Andaikan Allah bukakan aib kita ini Bapak Ibu, laut pun tidak sanggup menjadi tinta untuk menuliskan aib kita, saking banyaknya aib kita. Kenapa aib kita masih ditutup Allah saat ini? Allah masih sayang kepada Nabi Muhammad, sampai kita umat Nabi Muhammad pun dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena hebatnya kita, karena mulianya Nabi Muhammad, Allah sampai muliakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya Allah, kata Nabi Adam, saya di sorga buat dosa, azabku spontan engkau berikan. Langsung engkau buang aku ke dunia, aku engkau tempatkan di ufuk timur, Hawa di ufuk barat. 40 tahun baru engkau pertemukan kami. Azabku spontan, kata Nabi Adam. Umat Nabi Muhammad tiap hari berdosa, berzina, tiap hari membunuh, tiap hari mereka melakukan ibadah yang melawan ibadah kepada engkau. Tapi azab mereka engkau tangguhkan sampai nanti di akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, umat Nabi Lut, laki-laki sama laki-laki, suka sama suka, azabnya spontan, langsung Allah balikkan kampungnya. Ada lagi satu umat Bapak Ibu, mereka ketika berzina, Allah langsung menyuruh malaikat Jibril membuat di pintu-pintu rumah mereka merek permanen tak bisa dihapus, ahli zina. Bapak Ibu, azab mereka spontan. Kita umat Nabi Muhammad tiap hari zina, tiap hari dosa, tiap hari membunuh. Azab kita ditangguhkan Allah sampai nanti akhirat. Bukan karena hebatnya kita, tapi karena mulianya Rasulullah sallallahu alaihi, sampai kita umat Nabi Muhammad dimuliakan Allah. Kata Nabi Adam, Bapak Ibu, doaku ketika engkau pisahkan aku dengan Hawa, doaku tidak engkau kabulkan. Kapan doaku dikabulkan? Saat Nabi Adam, Bapak Ibu, naik ke Jabal Rahmah. Dia berdoa. Doanya apa Bapak Ibu? Mengatasnamakan Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, dengan kemuliaan kekasihmu, tolong pertemukan aku dengan Hawa. Dengan kemuliaan kekasihmu Muhammad, kata Nabi Adam. Kata Allah, dari mana kamu tahu Muhammad itu ada? Sementara Muhammad itu belum lahir, kata Allah. Dijawab sama Nabi Adam, ketika engkau ciptakan aku ya Allah, maka kulihat namamu dengan nama Muhammad itu bersanding di tiang aras. Maka Bapak Ibu, sebelum Nabi Muhammad lahir, sudah terlebih dahulu diciptakan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu, kurang mulia apa lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, doaku tidak engkau kabulkan selama 40 tahun, tapi doa umat Nabi Muhammad selalu engkau kabulkan. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Doalah engkau, nanti akan kukabulkan, kata Allah Subhanahu. Kita mulia bukan karena mulianya kita, tapi karena mulianya Nabi Muhammad, sampai kita dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi masuk ke Sidratul Muntaha. Apa kata Nabi? At-tahiyatul mubarakah shalawat thayyibah lillah. Kata Nabi, at-tahiyatul segala penghormatan, mubarakatuh segala keberkahan, shalawatu segala doa, thayyibatu segala kebaikan, lillah, kata Allah, kata Nabi. Dijawab sama Allah, salamu alaika ayyuhan nabi. Dijawab sama Nabi, salamu alaina wa ala ibadillahis. Percakapan itu dibuat menjadi bacaan dalam salat. Apakah ada nabi-nabi ketika bercakap-cakap dengan Allah seperti Nabi Musa, dia berada di Bukit Tursina bercakap-cakap dengan Allah, lalu percakapannya dibuatkah menjadi bacaan salat? Tidak, hanya percakapan Nabi Muhammad dengan Allah yang dibuat menjadi bacaan salat. Kurang mulia apalagi Rasulullah sallallahu alaihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Maka Nabi masuk, seorang kekasih mengutarakan unek-uneknya kepada kekasihnya. Berjumpa dua kekasih yang saling merindukan. Apa kata Nabi? Ya Allah, kenapa Ibrahim engkau berikan nama Khalilullah? Bagaimana denganku, kata Nabi? Dijawab sama Allah, wala in a'taitu li Ibrahim Khalilullah, walaupun saya berikan nama kepada Ibrahim Khalilullah, wa anta Habibullah, kata Allah, namamu ku berikan dengan nama Habib. Maka Bapak Ibu,
jangan sampai memanggil Nabi Muhammad tanpa nama kebesarannya. Kata Abu Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasni Al-Maki dalam kitabnya Bapak Ibu, kitab Al-Khasaisul Muhammadiyah, yaitu keutamaan Nabi Muhammad. Orang yang memanggil Nabi Muhammad tanpa nama kebesarannya kurang adab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya Bapak Ibu, Abu Jahal itu Bapak Ibu. Ada yang pernah dengar nama Abu Jahal? Ada Bu? Ada niat mau ganti nama anak Abu Jahal? Saking buruknya Abu Jahal ini, kita nggak mau dengar namanya Bapak Ibu. Abu Jahal saking bencinya kepada Nabi, bencinya mendalam kepada Nabi, sampai dia haramkan mulutnya ketika manggil Nabi Muhammad, memanggil Nabi Muhammad dengan nama kebesaran. Pasti dia bilang Muhammad penyihir itu, Muhammad tukang kawin itu, Muhammad pembohong itu, Muhammad penipu itu. Mereka nggak pernah mengatakan Nabi Muhammad, nggak pernah mengatakan Sayyidina Muhammad, nggak pernah mengatakan Habibuna Muhammad. Allah sendiri Bapak Ibu dalam Quran, Allah nggak pernah memanggil Nabi langsung nama Nabi Muhammad. Allah nggak pernah mengatakan ya Muhammad, kata Allah. Allah hanya katakan ya ayyuhal mudaththir, ya ayyuhal muzammil, kata Allah. Allah nggak pernah manggil nama Nabi Muhammad langsung Bapak Ibu. Saking mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Maka orang-orang yang memanggil nama Nabi Muhammad tanpa nama kebesaran kurang adab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bagaimana cara memanggilnya? Apalagi kita seorang protokol, sholawat dan salam kepada baginda kita besar boleh, kepada Sayyidina Muhammad boleh, kepada Rasulina Muhammad bisa juga, kepada Habibuna Muhammad bisa juga. Jangan langsung sholawat dan salam kepada Muhammad sallallahu, kurang adab Bapak Ibu. Karena Allah yang langsung mengasih nama kepada Nabi Habibullah. Bagaimana dengan Ibrahim, engkau kasih nama Khalilullah, lalu bagaimana dengan itu, kata Nabi? Dijawab sama Allah, wa la in a'taitu li Ibrahim Khalilullah, walaupun saya berikan nama kepada Ibrahim Khalilullah wa anta Habibullah, kata Nabi, tapi engkau berikan nama Habibullah. Tapi Isa ya Allah engkau berikan nama Karamullah, bagaimana dengan diriku, kata Nabi? Dijawab sama Allah, wa la in a'taitu li Isa Karamullah, tapi namamu kusandingkan dengan namaku dalam kalimat la ilaha Muhammadun, kurang mulia apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Musa ya Allah bercakap-cakap dengan engkau, bagaimana denganku, kata Nabi? Musa bercakap-cakap denganku, dia berada di Bukit Tursina, tapi engkau langsung undang ke Sidratul Muntaha, kata Allah. Kurang mulia apalagi Rasulullah sallallahu alaihi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi diberikan sholat sebanyak 50 waktu. Berapa waktu Pak? 50. Nabi turun ke langit ke-6, jumpa dengan Nabi Musa. Kata Nabi Musa, ya Muhammad, berapa sholat yang Allah berikan kepadamu? 50 waktu. Balik. Minta lagi, diskon, korting. Umatmu kecil-kecil, pemikirannya pendek-pendek. Buktinya Bapak Ibu, ketika ada yang terlilit ekonomi, ada yang berani bunuh diri karena pikirannya paling pendek. Umat Muhammad ini pikirannya pendek-pendek, kata Nabi Musa. Pikirannya pendek-pendek, orangnya pun kecil-kecil. Mereka nggak sanggup melakukan 50 waktu. Andaikan Nabi Muhammad tidak minta korting Bapak Ibu, habis salam azan lagi, sholat, salam azan lagi, sholat, salam azan lagi, sholat. Kapan kita makan? Kapan kita berobat? Kapan kita sekolah Bapak Ibu? Kapan kita bekerja? Maka Nabi Musa menyuruh Nabi Muhammad minta korting kepada Allah. Nabi naik dikurangi Bapak Ibu sampai 5 waktu, 17 rakaat. Tapi Bapak Ibu, kata para ulama kita, adapun hakikat Nabi Musa menyuruh Nabi Muhammad bolak-balik kepada Allah itu bukan semata-mata minta kekurangan waktu sholat. Nabi Musa menyuruh Nabi Muhammad bolak-balik supaya dia rasakan perjumpaan itu, karena dia yakin dia nggak bisa seperti Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia suruh bolak-balik Bapak Ibu. Nabi Musa yakin dia nggak sanggup seperti itu. Itu mulianya Rasulullah Sallallahu Alaihi. Nabi nerima perintah sholat. Berarti apa yang kita lakukan sekarang Bapak Ibu? Perbaiki. Tak bisa sholat berdiri, duduk. Tak bisa duduk, baring. Tak bisa baring, isyarat. Tak bisa isyarat, mati saja. Umur 7 tahun suruh sholat, 10 tahun tak sholat, 50
Bapak Ibu, ada yang sanggup datang ke masjid mengantar pipisnya saja. Ada yang sanggup seperti itu. Orang sedang sholat, dia ke masjid mengantar pipisnya saja. Mana penghargaannya kepada umat Islam? Bapak Ibu yang dimuliakan, apalagi tarawih Bapak Ibu. Ramadan dekat, ada sholat tarawih, betul Bapak Ibu? Ada ibu-ibu di tempat saya, kalau ditanya tentang tarawih alasannya banyak. Tapi di sini tak ada, ibunya baik-baik semua insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ibu kenapa nggak tarawih ke masjid? Malas saya Pak Ustaz. Masalahnya apa Bu? Imamnya Pak Ustaz. Imamnya kenapa? Ayatnya panjang-panjang Pak Ustaz. Sampai ke masjid ditengok jadwal imam, ini ayatnya panjang, dan pindah masjid. Pindah masjid Bapak Ibu. Tapi sebelum pulang tengok dulu jadwal imam besok siapa? Ini ayatnya pendek. Besok malam saya sholat sini. Besok malam dia datang, dibaca sama imam. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Dalam hati ibu itu kurang ajar komennya. Wal Qur'anil Hakim. Allahu Akbar. Dalam hati ibu itu 2 ayat rupanya. Sedang sholat dia 2 ayat. Tapi di sini tak ada tempat lain. Sini tak ada yang ngaku. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada lagi ibu-ibu ketika ditanya, ibu kenapa nggak tarawih ke masjid? Imamnya, imam lagi yang salah. Kenapa imamnya Bu? Ada imam Pak Ustadz, dia nggak ditunjuk dari imam, tapi doyan kali jadi imam Pak Ustadz. Masalahnya apa Bu? Ayatnya Pak Ustadz trikul. Apa trikul itu Bu? Kul kekul juga Pak Ustadz. Malas saya Pak Ustadz. Bapak ini pun capek dari marahnya ibu. Dicobanya ganti ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna. Lupa deh. Apa cuma trikul mau coba inna. Jamaah di belakang bingung. Ini inna anzal. Apa inna atau inna ini kan gitu. Inna. Karena jamaah semakin bingung dijawablah sama jamaah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malah saya ke masjid Pak Ustaz seperti itu. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita nggak lihat yang itu. Yang kita lihat Bapak Ibu, perintah zakat Nabi terima di dunia, perintah sholat, perintah puasa Nabi terima di dunia, perintah-perintah yang lain Nabi terima di dunia. Tapi perintah sholat Nabi terima di Sidratul Muntaha. Itu menunjukkan bahwa amal yang paling baik dalam Islam adalah amal sholat. Awwalu ma yuhasabu bihil abadu yaumal qiyamati shalah. Yang mula-mula nanti Allah hitung amalnya di akhirat adalah amal salat. Fa iza sholahat sairu amalu, apabila baik amal salatmu maka baiklah amal-amal yang lainnya. Wa iza fasadat sairu amalu, apabila buruk amal salatmu maka buruklah amal-amal yang lainnya. Bapak Ibu, ibu-ibu ini kadang-kadang tapi ibu enggak sini, di tempat lain. Dia menyuruh anak ke masjid, tapi dia mengambil remote. Ngapain tuh Bapak Ibu? Nonton Nakusa, menonton Anupama. Bentar lagi lah. Satu iklan lagi lah. Udah habis satu iklan, satu iklan lagi lah. Dan 5 menit lagi waktu mau habis, dia buru-buru mau sholat. Buru-buru sholatnya macam mobil bus Bapak Ibu. Lalai dalam sholat. Apa kata Imam Ghazali dalam kitabnya Haywul Walad? Orang yang sholatnya lalai, nanti di akhirat sholatnya akan datang berwarna hitam pekat. Apa kata sholat itu? Akulah sholat yang kau lalaikan, maka aku akan melalaikanmu di sini seperti kau lalaikan aku dulu waktu di dunia. Tapi kalau sholat kita Bapak Ibu tepat waktu, maka sholat akan datang berwarna putih. Dia akan berkata, akulah sholat yang engkau jaga. Nanti engkau akan kujaga di sini sebagaimana engkau jaga aku dulu waktu di dunia. Maka Bapak Ibu jangan lalaikan sholat. Bapak ada juga Bapak Ibu, tapi bukan bapak sini, bapak tempat lain. Dia sibuk main domino chip di kedai. Di sini tak ada tempat lain. Saking sibuknya main domino chip, lupa menyuruh anak sholat, lupa menyuruh istri sholat. Saat sekaratul maut yang teringat apa? Balak 5, balak 6, balak 3. Istrinya teringat, suami saya suka main domino. Diambilnya kartu domino Bapak Ibu, ditempelnya kedai, suaminya baru mati suaminya. Maka Bapak Ibu, sholat ini perlu kita
perlu kita perbaiki Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Muhammad pulang dari Isra Mi'raj, Nabi Muhammad dibawa ke surga, dibawa ke neraka. Apa yang terjadi? Nabi melihat Bapak Ibu, satu golongan, satu kelompok dibenamkan oleh malaikat kepalanya ke dalam lumpur yang panas. Ketika kepalanya keluar, dipenggal lehernya, disatukan lagi, dimasukkan lagi ke dalam lumpur, keluar kepalanya, dipenggal lagi, disatukan lagi. Kata Nabi Muhammad, "Ya Jibril, itu siapa dan umat siapa?" Jibril menjawab, "Ya Rasulullah, itu umatmu yang suka meninggalkan sholat. Itu umatmu yang suka meninggalkan sholat." Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terlalu cinta kepada dunia, lupa akan akhiratnya. Terlalu cinta kepada kenikmatan dunia, lupa akan akhiratnya Bapak Ibu. Dia lupa akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ketika azan berbunyi, apakah engkau sibuk di kantormu? Ketika azan berbunyi, apakah engkau sibuk dengan kendaraanmu, kata Allah. Ketika azan berbunyi, apakah engkau sibuk dengan usaha-usahamu, kata Allah. Semua kita diminta Bapak Ibu. Andaikan tangan pernah berbuat, maka tangan itu akan membela kita di hadapan Allah. Andaikan kaki pernah berjalan ke masjid, kaki itu akan bersaksi di hadapan Allah. Tapi kalau nggak ada yang kita buat apa-apa Bapak Ibu, nasib kita akan sama seperti nasi bungkus. Kita beli nasi bungkus di rumah makan dekat sini Bapak Ibu. Jangan kita habiskan, sisakan sedikit. Nanti buang ke tong sampah. Tunggu beberapa hari, sisa nasi itu akan berubah menjadi ulat. Ulat itu akan berubah menjadi tanah. Tak ada apa-apanya. Sama dengan kita. Di dunia ini nggak tahu datang dari mana, nggak buat apa-apa, nanti mati, tidak bawa apa-apa. Kita akan mati dari tanah. Tak ada yang membela kita di hadapan Allah. Maka Bapak Ibu, perbaiki sholat. Itu yang dapat saya sampaikan sedikit Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita tutup, kita kasih pertanyaan Bapak Ibu. Kalau nggak bisa jawab Bapak Ibu, saya bawa pulang ya Bapak Ibu. Ini yang perempuan. Boleh. Ada yang laki-laki 3, yang perempuan 3 orang. Nanti kita sambung kepada ibu-ibu. Yang pertama yang laki-laki. Apa hikmah dari Isra Mi'raj ini? Silakan maju ke depan. Gak perlu bagus, yang penting berani maju itu saja. Maju ke depan. Itu yang perlu. Karena kita ini Bapak Ibu, kekurangan kita belajar di Indonesia ini banyak yang pintar tapi gak berani maju. Betul Bapak Ibu? Yang paling tepat adalah ketika hati tidak tenang, yang paling baik kita lakukan adalah sholat. Gak perlu benar Bapak Ibu, yang penting maju. Itu yang perlu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pertanyaan kedua. Pada umur berapa Nabi dibawa ke sumur Zam-Zam lalu dibelah dadanya? Yang pertama, kan ada 2 kali. Yang pertama saja waktu kecilnya. Maju. Pada umur 2 tahun. Umur 2 tahun benar Bapak Ibu? Yang benar 4 tahun setelah. Nggak perlu bagus, yang penting maju. Itu yang perlu bagus, nggak perlu bagus. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Coba yang perempuan belum ada yang jawab. Yang perempuan, saat Nabi naik dari langit 7 ke Sidratul Muntaha, apa yang terjadi? Maju. Silahkan jawab. Bertemu dengan Nabi Musa. Bertemu dengan? Betul Bapak Ibu? Langit 7 menuju Sidratul Muntaha, apa yang terjadi? Nabi Ibrahim yang penting maju. Pada saat langit 7 menuju Sidratul Muntaha terjadi peristiwa apa? Apa tadi? Bertemu dengan Nabi. Betul Bapak Ibu? Yang betul itu adalah
Nabi Musa disambut oleh para malaikat, yang penting maju. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut lagi. 3 lagi. Lanjut. Saat Nabi masuk ke Sidratul Muntaha, apa kalimat yang Nabi ungkapkan? Maju, maju. Barakatuh selawatut thayyibat. Betul sekali. Nah, ini bakal berampel di Bapak Ibu. Lanjut. Beberapa hari segini murid saya di Sapi Mutiara nih. Hafalannya udah masuk 2 juz nih Bapak Ibu. Kita lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Nabi Ibrahim dikasih nama Khalilullah, Nabi Muhammad dikasih apa? Maju lagi. Kasih nama Habib, dapat amplop. Kita lanjut. Terakhir untuk anak-anak. Bulan Sya'ban itu salah satu kemuliaannya adalah, tadi di awal kita buka tuh Bapak Ibu. Salah satu kemuliaan bulan Sya'ban, Yang penting maju. Turunnya perintah sholat 5 waktu. Betul? Turunnya perintah salat 5. Turunnya perintah bersalawat kepada Nabi. Betul. Penting maju. Betul Ibu-ibu. Ini minyak nih Bu. Bawa aja pulang nih Bu. Penting maju Bu ya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita lanjut. Yang pertama. Penting maju. Penting maju. Yang pertama, saat Nabi Muhammad berada di Gua Sur dengan Abu Bakar, Nabi melihat tangan Abu Bakar